Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Halo guys, untuk hasil peserta gelombang 31 sudah keluar ya. Dan selamat buat kalian yang udah lolos gelombang 31. Dan buat teman-teman yang belum lolos gelombang 31, tetap semangat karena gelombang 32 akan segera dibuka. Nah teman-teman, tetap daftarkan diri kalian ke gelombang berikutnya, karena itu adalah salah satu tips supaya lolos kartu prakerja. Nah teman-teman, kali ini di video aku yang sekarang aku akan bagi tipsnya ke kalian bagaimana supaya kita lolos kartu prakerja. Dan aku akan uraikan juga apa aja syarat untuk mendaftar kartu prakerja. Oke teman-teman, sekarang aku akan uraikan tipsnya. Yang pertama, supaya kita lolos kartu prakerja, kita harus mengisi data dengan benar, lengkap, dan jujur. Nah, jika teman-teman udah mengisi data dengan benar, lengkap, dan jujur tetapi masih belum lolos, berarti teman-teman tinggal menunggu antriannya saja. Kenapa? Karena yang mendaftar di Indonesia itu banyak banget ya teman-teman. Yang mendaftar kartu prakerja itu banyak banget. Jadi jika kita udah mengisi data dengan benar, kita berarti tinggal menunggu antrian saja kapan kita lolosnya. Intinya tetap daftarkan diri kita di setiap gelombang yang dibuka. Dan yang kedua, kalian harus semangat. Nah, maksud semangatnya di sini, di setiap gelombang yang dibuka kalian harus mendaftarkan diri. Jangan sampai bolong ya teman-teman. Karena jika kalian udah mendaftar di setiap gelombang, insya Allah tidak beberapa gelombang lagi itu kalian pasti lolos. Bisa jadi kalian lolos di gelombang berikutnya atau berikutnya lagi. Pokoknya daftar terus di setiap gelombang. Tips yang ketiga, kalian harus update mengenai informasi kartu prakerja ya teman-teman. Kalian harus rajin bertanya ke teman-teman ataupun masyarakat kapan kartu prakerja dibuka dan kapan hasilnya keluar. Dan kalian harus follow akun resmi kartu prakerja ya teman-teman, karena di sana update sekali informasi mengenai kartu prakerja, kapan kartu prakerja dibuka dan kapan hasilnya keluar. Di sana selalu update apapun mengenai kartu prakerja ya teman-teman. Nah itulah tips, pokoknya kalian jangan patah semangat. Jika di gelombang sekarang tidak lolos, jangan langsung mengeluh, jangan langsung patah semangat. Kalian daftar lagi ke gelombang berikutnya, insya Allah kalian pasti lolos. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan syarat-syarat pendaftaran kartu prakerja. Nah di sini aku akan bahas mengenai syarat-syaratnya karena masih banyak yang ragu mengenai syarat-syarat pendaftaran kartu prakerja, baik itu dari segi pendidikan maupun umur, karena banyaknya masyarakat yang putus sekolah ya teman-teman, sedangkan mereka mau mendaftar kartu prakerja. Dan begitu banyak masyarakat yang sudah berkeluarga yang ingin ikut kartu prakerja, tetapi mereka masih ragu dengan batas umur yang ditentukan, sehingga mereka bingung untuk mendaftar kartu prakerja. Jadi di video kali ini aku akan jelasin semuanya teman-teman. Pokoknya kalian stay tune terus di video aku kali ini. Aku akan bahas tuntas mengenai syarat dan tips supaya lolos kartu prakerja. Oke, langsung saja kita bahas ke syarat-syarat pendaftaran kartu prakerja. Yang pertama, WNI ya teman-teman. Jadi yang boleh ikut kartu prakerja ini adalah warga negara Indonesia dan harus memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Nah itu adalah syarat yang pertama. Dan yang kedua, umurnya harus 18 sampai 64 tahun ya teman-teman. Jadi yang paling kecil itu adalah 18 tahun dan maksimalnya 64 tahun. Jadi ibu-ibu yang paruh baya masih bisa ikut kartu prakerja. Nah berarti ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ragu tadi mengenai umur berarti bisa ya teman-teman, asalkan umurnya di bawah 64 tahun. Oke, sekarang kita lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu tidak sedang menempuh pendidikan formal. Berarti tidak sedang kuliah ataupun sedang sekolah ya teman-teman. Selama kita berstatus sebagai pelajar, berarti kita tidak bisa mengikuti program kartu prakerja. Oke, sekarang kita lanjut ke syarat yang keempat. Bukan penerima bansos dari Kemsos atau DTKS, BSU, BPUM.
Berarti teman-teman yang udah mendapat bantuan dari bansos itu tidak bisa mengikuti kartu prakerja. Dan untuk syarat yang kelima tentunya bukan anggota TNI atau bukan anggota Polri juga ya teman-teman, ataupun bukan ASN, dan bukan anggota DPR atau DPRD, dan juga bukan anggota BUMN atau BUMD. Jadi yang mempunyai jabatan yang disebutkan tadi itu tidak bisa ikut prakerja, dan juga pejabat negara itu tidak bisa ikut prakerja. Oke, lanjut syarat yang keenam, bukan peserta kartu prakerja tahun sebelumnya. Jadi teman-teman yang udah terdaftar sebagai kartu prakerja tahun sebelumnya itu tidak boleh ikut lagi ke tahun berikutnya, karena kita hanya boleh mendaftar satu kali saja. Tujuannya supaya adil ya teman-teman, dan begitu juga bagi yang belum lolos, jadi punya kesempatan untuk lolos di gelombang berikutnya. Oke, lanjut kita ke syarat yang ketujuh. Setiap kakak maksimal yang boleh mendaftar kartu prakerja itu 2 anggota keluarga ya teman-teman, jadi tidak boleh lebih. Dan tujuannya sama, supaya pembagian kartu prakerja atau penerima kartu prakerja itu merata. Oke, lanjut ke syarat yang ke-8, itu kita harus memiliki email dan nomor handphone yang aktif. Karena pada saat pendaftaran kita akan menggunakan email dan nomor handphone ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki KTP dengan kondisi yang masih bagus. Karena nanti di saat pendaftaran kita akan diminta verifikasi KTP dengan foto yang jelas. Jadi seandainya kalau KTP kita dalam keadaan rusak, itu nanti pas verifikasi KTP bisa jadi tidak akan berhasil, karena fotonya diminta di sana harus jelas dan tidak buram. Jadi data-data yang ada di KTP itu harus jelas ya teman-teman. Itulah kita diminta kenapa KTP harus dalam keadaan bagus. Oke teman-teman, itulah tips dan syarat yang bisa saya bagi di tutorial kali ini. Semoga teman-teman paham, dan jika masih ada keraguan silakan komen di bawah. Semoga teman-teman lulus di tahap berikutnya ya. Tetap semangat, tetap daftar di gelombang-gelombang yang dibuka. Oke, kalau begitu saya pamit dulu. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.